Oke, kalian punya bahan-bahan yang terbatas. Di sini kalian ada 2 orang. Kalian hanya perlu membuat 1 hidangan. Bebas, boleh appetizer, boleh main course, boleh dessert, boleh snack. Waktu kalian memasak, 45 menit. Kalian bebas membuat apa saja sesuka kalian dengan bahan yang kalian punya. Waktu kalian memasak, dimulai dari sekarang. Waktu kalian memasak, 45 menit, kalian bebas membuat apa saja sesuka kalian dengan bahan yang kalian punya. Meledak palaku begitu dibilang 45 menit. Rawon 1 jamnya nggak cukup, ini sekarang 45 menit. Nyesel kita ngambil rawon. Waktu kalian memasak, dimulai dari sekarang. Challenge kedua, para kontestan harus menyajikan hidangan terbaiknya demi mempertahankan apron putih mereka. Jadi saat udah dimulai, aku langsung buru-buru untuk ambil utensil. Kita langsung bagi nih job desk-nya. Bang Aswar sendiri memproses ikannya dan aku memproses kondimennya. Karena Yosa percaya sama aku, akhirnya Yosa jadi cook helpernya, aku jadi cooknya untuk makanan yang kami buat ini. Udah di bench masing-masing, aku langsung mulai confit tomatonya. Kalista udah langsung mulai membuat pastanya. Aku siapin tepung terigu, tepung semolina, telur, sama squid ink. Kenapa aku pengen bikin pasta donya? Karena aku pede, soalnya aku pernah bikin di kampus aku. Mantap kampusku. Hal pertama yang saya lakukan di batch itu langsung mencuci beras. Karena instruksi dari Bang Sanggar, bikin nasi Yunani itu harus direndam katanya setengah jam. Berhubung waktunya sempit, jadi direndamnya cukup 10 menit saja. Ini tepungnya campurannya, kenapa? Lebih dari 100 nggak apa-apa tuh? Lebih tadi ininya 100 kan? Si semolinanya aku 50. Yos, sebagian dicop, Yos. Apa tuh? Sebagian dicop bumbu-bumbunya ya. Oke. Kayaknya seru ya. Habis tim 45 sekarang menit. berpasangan. Iya. Tapi kayaknya 45 menit itu waktu yang Itu cukup waktu lama. yang loh. cukup, Cukup, iya. karena mereka berdua kan, Betul. mereka bisa bagi tugas, apalagi cuma buat 1 hidangan. Iya. Mungkin challenge-nya lebih bahannya terbatas, jadi mereka benar-benar harus maksimalin Betul. apapun yang mereka Karena punya. di 100.000 tadi itu ya. Sama ya pinter-pinteran milih hidangan juga ya, karena Iya. Iya. bisa dilihat kan dari harga-harganya. Apalagi gini kita bebaskan. Mereka Ya. boleh Nah, ini appetizer, kita main bisa course. melihat kesungguhannya mereka itu di sini sekarang. Bersyukur banget lah, nggak harus masak dengan budget 100.000, berpasangan, bisa berhasil sepasang, bisa gagal juga sepasang. Dengan penuh percaya diri kita berdua harus menyelesaikan misi ini. Kita langsung bagi tugas, aku ngurusin bumbu, Tiara masak nasi dulu. Sebenarnya aku senang bisa kerja tim dan sekarang aku kerjanya timnya sama Tiara lagi my baby, jadi kita semangat banget. Siapa tahu kita akan lolos di challenge ini dan nggak perlu masuk pressure test. Alasan kita berdua memilih rawon itu karena ini makanan favorit kita berdua dan selalu berhasil. Nah, untungnya kita udah menentukan mau buat sajian jajanan pasar dan aku yakin ini aman banget sih 45 menit. Beli Hopit zaman nih, nggak ada isi protein loh. Bikin apa nih ya? Aku masak gnocchi. Ya, jadi gnocchi with cream sauce. Kalau aku tugasnya buat saus, kalau Manik tugasnya buat gnocchinya. Saya yakin di 90 ke 100% ini akan mencuri hati juri. Karena yang menentukan hidangan ini adalah aku, jadi kita bagi tugas. Manik membuat gnocchinya, aku pembuat saus. Karena rasa penentu dari segalanya.
Aku lagi ngadon adonannya, tiba-tiba Kak Kirana bantuin aku. Mungkin Kak Kirana gemes kali ya sama aku. Aku sempat cek adonan raviolinya Kalista, tapi kok agak beda ya sama yang biasa aku buat. Jadi aku bagi dua, yang satu aku tambahin oil. Ya, waktu kalian tinggal 30 menit lagi. Yes, Chef. Yes, Chef. Udah. Waktu tinggal 30 menit, bumbu udah ready. Langsung aku olesin ke ikannya, langsung aku bakar itu ikan. Aku sempet lihat punya Mas Soji. Mas Soji bakar iwak. Matanya Mas Soji gitu loh, sampai orang iso melek. Sespiye to Mas Soji. Tapi gak popo, iwakmu gitu loh, ambune sedepo. Waktu tinggal 30 menit, bumbu yang udah aku blender langsung aku tumis sampai dia tuh harum gitu. Tiara sama Vince, akhirnya masak apa ini? Kita bikin rawon, Chef. Rawon? Iya. Wah, ini memang masakan kesukaan kalian berdua ya? Iya, betul, Chef. Yang suka masak rawonnya siapa? Vin-nya atau Vin? Vin. Oh iya. Kamu kondimennya? Iya, Chef. Jadi ini nanti di presto ya? Di presto. Di presto. Bareng bumbunya atau bareng dagingnya bumbunya, dulu? Chef. Ya. Tapi sekarang sudah masuk dagingnya? Udah. Oh, jadi kamu nggak tumis dulu sama bareng sama bumbunya ya? Tadi mau barengan, cuman sempat cuci dulu aja biar waktunya keburu. Ya, kalau bisa supaya dagingnya enak, kamu jangan kebanyakan air dulu. Nanti waktu bisa dibuka baru kontrol. Baik, Chef. Ya. Terima kasih. Oke, good luck ya. Ini wanginya enak banget. Thank you, Chef. Iya. Aduh Chef, thank you. Iya, aku cium juga aromanya tuh udah wangi. Dan doain ya Chef, semoga rawon kita jadi. Pak Sanggar, Bu Tintin serius ta, itu potongan ayamnya segede itu. Hati-hati nggak mateng loh. Aku dari pertama bilang, ini ayam harus matang Bang dalamnya. Karena kalau ayam tidak matang itu fatal. Nasi aman. Tenang Bu Tintin, masak whole chicken aja matang, masa half chicken enggak. Percaya sama aku. Sepertinya ngelihat Bu Tintin dan Sanggar, di sini ada ketidakharmonisan ya. Mereka lagi ada apa ya? Kok kayak orang musuhan sih? Kali ini mereka masaknya nggak kompak nih. Poach pear-nya 41 detik lagi kita tes. Dalam memasak poach pear ini, aku ditugaskan memasak poach pear, membuat sausnya, dan membuat crumble juga. Sementara Desi melakukan tugas yang lebih delicate, yaitu membuat krimnya. Krim aku kenapa nggak stick pick ya? Perasaan aku cuma nge-whip krimnya aja sih, tapi kayaknya ini ada yang aneh sih. Melihat Desi struggling membuat krimnya, aku langsung punya ide, kenapa whipped creamnya nggak kita masukin ke blast chiller, biar dia dingin dan bisa mengembang. Akhirnya kita putusin untuk taruh di blast freezer supaya krimnya itu cepat dingin dan cepat mengembang. Tantangan terbesar di challenge ini menurutku nggak ada ya. Karena aku aja sampai gabut karena nggak ada kerjaan. Karena keputusan makanan yang aku ambil ini cukup mudah, waktu 45 menit itu lumayan lama menurut aku. Karena aku 30 menit sudah selesai sama Manik mengerjakan sebenarnya. Jadi aku lap-lap meja aja udah. Oke, waktu masak kalian semua tinggal 15 menit ya. Yes, Chef. Yes, Chef. Sambil nunggu nasinya resting, aku sama Bu Tintin langsung bikin salad. Bu Tintin siapin saladnya dan dekorasinya, aku bikin dressingnya. Rasa salad yang aneh ya menurut aku, karena aku belum pernah rasain salad yang seperti itu. Gimana, Tintin? On proses Chef, bentar lagi nasinya ready, ayamnya mau di Buat apa sih jadinya? Ayam apa? Ayam Yunani. Ayam Yunani, Greek style. Yes.
Ntar lagi nasinya jadi, terus ayamnya juga jadi. Iya, jadi tinggal di plating. Tadi kamu ada ngambil yogurt kan? Ini yogurt buat saladnya, Chef. Oke. Kita bagian saladnya aja, Chef. Harusnya gampang ya? Gampang. Kalian berdua 45 menit tuh waktu yang sangat banyak. Saya teh nyesel kenapa saya nggak bikin dessert aja. Puding kek, bikin kue, bikin sesuatu yang manis. Yang saya bisa, susah kalau bekerja sama orang. Bekerja mah dengan sendiri itu lebih baik sepertinya. Sisa 15 menit, si Yosa ngepensir ikannya. Tapi aku cek ikannya belum mateng. Oh, Yos, mentah Yos. Mentah Yos. Bentar. Jadi buru-buru aku ambil pan baru dan ku pakai api kecil. Ku masak lagi dengan api kecil biar ikannya merata. Ah, itu ikannya udah busuk itu. Minyaknya kepanasan. Pancinya kepanasan ini. Waduh. Ini kamu ngapain masak panci ini? Pancinya masih nyala. Manasin, Chef. Ngapain dipanasin sampai kayak gitu? Sorry, Chef. Lihat ini. Sampai asapnya dari bawah ini pancinya udah panasnya luar biasa. Kamu buat apa sih? Snapper with onion sauce, Chef. Ini kenapa pancinya panas banget sih? Ya, sorry tadi, Chef. Aku matiin. Lihat. Ya. Ini manasin panci nih. Ini kamu mau masak panci? Enggak, Chef. Hah? Bikin snapper rasa panci? Enggak, Chef. Terus? Snappernya udah jadi? Ya, Chef. Yakin? Ya. Dah, minyaknya kepanasan. Hitam itu. Coba semoga sausnya cukup kuat ya. Ya, Chef. Karena itu udah hitamnya udah hitam minyak kebakar itu. Chef. Hati-hati. Chef. Awas panas ya. Aku paksa buka prestonya karena kalau nggak dipaksa buka ini waktu udah mau habis. Mau sampai kapan rawon ini akan terus berguncang di dalam presto kan? Aku tuh bingung ada apa dengan rawon ini, kok kayaknya ada yang aneh dengan rasanya. Jadi kayak ditambahin garam, tambahin gula, pokoknya dicocokin terus tapi nggak sampai ke titik yang kita mau rasanya. Feelingnya udah jadi, pas dicobain enak banget, sosnya pun udah jadi dan enak. Kita mulai eksekusi raviolinya. Wah, kok kayak gini ya? Setelah aku rolling, ternyata adonannya tetap gak mau melar. Jadi aku bingung banget ini kenapa? Apakah aku salah memasukkan sesuatu ke dalamnya? Apa gimana? Nah, waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Yes. Ayo Kalista, Kak Kirana, ini yang lainnya udah plating, kakak masih ngerolling. Keburu nggak ya waktunya? Aku sama Kak Kirana udah berusaha banget buat ngerolling adonannya, tapi tetap aja adonannya masih gitu-gitu aja. Mau ngulang juga bahannya nggak ada. Ini fix sih adonan aku ada yang salah. Kayaknya aku masukin semolinanya kebanyakan deh. Ini base dough-nya udah salah, ini mau di-roll kayak apa, it's gonna break. Tuh. Nutupnya dibalik. Ya udah. Di menit-menit terakhir sebenarnya yang kita lakuin tuh udah sia-sia banget karena udah nggak bisa dijadiin ravioli. Untung aja Chef Juna ngasih ide untuk bikin ini open lasagna. Ya udah kita ikutin. Waktu bermasak tinggal 30 detik. Yes, Chef. Yes, Chef.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.